Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sekalian baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Kita dapat menyelesaikan ibadah kita hari ini dengan penyelesaian yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dengan sinar hidayahnya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, fikih Ramadan yang kelima hari ini mengambil tema tentang amalan di akhir Ramadan dan di hari Idul Fitri atau di awal Syawal ya. Pagi ini kita berada di hari ke-29 Ramadan. Karena umur bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 ya. Maka kalau petang nanti setelah terbenam matahari terjadi kemunculan hilal, tentu besok kita beridul fitri. Namun bulan itu disiplin bergerak sesuai orbit dan kecepatan yang digariskan oleh Sang Pencipta. Bulan itu tunduk patuh pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Dia tidak ngawur ya. Tidak seperti bemo, kalau lagi penuh itu melakoni banter, kalau kosong alon-alon. Nanti setiap ada gang dilihat dulu, ada orang kuatuan ditunggu romo ya. Itu. Tapi kalau bulan dan matahari ini tunduk patuh sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an, dialah yang telah menjadikan matahari itu berpijar. Berpijar itu dia punya cahaya sendiri. Wal qamara nuron, dan dia menjadikan bulan itu dapat memantulkan sinar. Jadi bulan itu gelap kayak bumi ini, tidak punya cahaya. Tapi dia bisa dilihat dari bumi karena ada bagian permukaannya yang kena sinar matahari dan itu menghadap ke bumi, sehingga kemudian di malam hari kita dapat melihat bulan. Wa qaddarahu manazilah, dia yang telah menentukan posisi-posisinya. Lita'lamu adadas sinina wal hisaba, supaya kamu dapat menyusun kalender, ngitung tahun, wal hisab, dan kamu dapat menghitung ya. Nah, karena bulan itu jalannya tertib ya, manusia yang sudah mempelajarinya sejak lama
akhirnya dapat mengenali perjalanan bulan, arahnya maupun kecepatannya. Nah, dari ilmu yang sudah dibangun lama itu, yang disebut ilmu falak, ilmu astronomi, kita tahu bahwa bulan ya, itu akan berijtima dengan matahari esok dini hari, Rabu dini hari, seputar persiapan sahur jam 2:03 WIB ya. Sebagian orang sudah sahur, sebagian belum. Kalau saya belum, ini jam 2 itu urung ya, karena sunnahnya akan tetap mepet ya. Yang namanya ijtima itu bulan dan matahari itu kumpul ya, kumpul. Gini kalau kita mau memperhatikan, jadi bulan itu jalannya ke timur bukan ke barat. Kalau dia ke barat itu karena bumi kita berputar hingga dia kelihatan ke barat. Terbit di timur, terbenam di barat. Itu karena bumi kita yang muter. Aslinya bulan itu jalan ke timur. Kalau mau buktikan bulan itu jalan ke timur, besok kalau tanggal 1 ada bulan sabit di barat, berapa tingginya? Kira-kira seputar maghrib itu seberapa? Terus besoknya coba dilihat lagi, dia akan naik ke atas. Besoknya naik ke atas, ke timur. Besoknya lagi naik ke atas. Nanti kalau sudah 7 hari, saat matahari terbenam, bulan ada di sini. Besoknya lagi saat matahari terbenam, bulan sudah ke timur. Nanti setelah 14 hari matahari terbenam, bulan muncul di timur jadi purnama. Jadi bulan terus. Nanti makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Habis itu ijtima. Ijtima itu kumpul. Nah, kumpulnya itu bukan hari ini. Kumpulnya baru besok. Sementara untuk melahirkan hilal, bulan itu sudah harus nyalip matahari ke timur. Ya. Kalau sudah nyalip ke timur, matahari terbenam, bulan ada di atas, baru nanti ada hilal. Jadi hari ini, sekarang ini bulan masih di sebelah barat matahari, sehingga nanti matahari mau terbenam, bulannya sudah hilang karena dia di sebelah baratnya. Berarti tidak ada harapan bahwa Idul Fitri besok. Ya sudah kelihatan di penanggalan. Lusa, ya lusa. Tapi gitu aja masih ada yang nanya ke saya itu. Ada kemungkinan enggak Ustadz? Ramadan hari ini 29 hari. Enggak ada sekarang gitu. Ya Ramadan itu kan kalau sudah mau berakhir, ya ada orang yang ingin cepat selesai, ada juga yang kok sudah mau pergi. Ibarat anak datang, kalau anak itu orang tuanya tidak senang, sedang mulia. Tapi kalau yang senang, wis kate mulai ta, kita si kurung. Nah, itu kayak gitulah Ramadan itu. Laiso percepat riyoyonya. Kalau awalnya laiso mundur, diundur. Oke. Tapi ini kita sudah di bulan di tanggal 29 akhir Ramadannya, ya karena selosonya pas seloso jatuh hari ini, ya udah. Baik, ini hanya ada 2 nomor. Nomor pertama, yang dimaksud akhir Ramadan dalam pembicaraan ini sesuai hadis yang membagi Ramadan menjadi 3. Jadi ada hadis yang terkenal tuh yang membagi Ramadan menjadi 3. Itu riwayat Al-Baihaqi, wa syahrun awwaluhu
rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Itu ada hadis yang terkenal itu. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, terakhir pembebasan dari api neraka. Kalau dibagi 3 itu berarti 10 10 10 ya. Kalau 29 berarti 10 10 29. 10 10 9. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis itu, akhir Ramadan itu maknanya adalah sepertiga bagian yang terakhir. Nah, bukan besok. Ini sudah masuk periode akhir Ramadan. Nah, pada sepertiga bagian terakhir itu Kanjeng Rasul menyuruh kita mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjilnya. Ada hadis yang tidak menyebut ganjilnya, coba al-ashrul awakhir, hanya 10 hari terakhir. Tapi ada hadis yang menyebut ganjil ya. Taharrau Lailatul Qadri fil witri ya, minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada malam ganjil fil ashril awakhir min Ramadan, dari 10 terakhir Ramadan. Tapi ada yang tidak pakai ganjil. Tapi yang ganjil ini populer ya. Kalau di tempat saya 21, 23, 25, 27, 29 itu ada acara ibadah malam di masjid, kemudian berakhir dengan sahur bersama. Jadi tadi saya sahurnya di masjid ya. Terus berangkat ke sini. Itu sudah mulai tahun 94 ya. Sampai sekarang masih jalan terus ya. Ya lumayan, kalau sahur bersama itu beda spiritnya ya. Spiritnya beda. Baik. Di samping mengejar keutamaannya yang lebih baik dari 1000 bulan, segi yang penting dikuatkan pada malam Al-Qadar ialah kesadaran untuk merespon keputusan Allah selalu dengan sikap positif. Ini kalau Lailatul Qadar kan yang populer 1000 bulannya ya. Yang populer itu. Tapi ada momen di malam Al-Qadar itu yang kadang ini luput dari pikiran kita, yaitu ketika Allah menyatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka. Untuk apa? Min kulli amrin, untuk menyelesaikan segala urusan. Jadi malam Al-Qadar malam yang agung, sehingga hal-hal yang sangat penting itu dipilih oleh Allah untuk malam itu. Itu yang maksud min kulli amrin itu kata para ahli tafsir itu adalah kullu amrin qadahullahu fi tilkas sanah. Semua urusan yang Allah putuskan untuk dilaksanakan di tahun itu. Tahun itu. Tidak ada yang luput. Kalau sudah bilang semua urusan itu tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Nah, ini penting ini ya, untuk menyadarkan kita bahwa
Allah itu kita nggak bisa lepas dari Allah, nggak bisa. Buminya ini sudah dibikin sedemikian rupa, orang susah loh melarikan diri dari bumi. Buminya ini kan bulat, mana ketemu pinggirnya bumi? Nggak ada. Orang kemanapun dia masih mancik di bumi, larilah kemanapun, dia tidak akan bisa lepas. Udah naik ke atas, nanti balik lagi, jatuhnya ke sini. Jadi istilahnya itu mau menghindar dari Allah ya akan ketemu Allah juga, tidak akan bisa kemana-mana. Nah, Allah itu mengatur semuanya. Jangan kita lihat kita yang sebesar ini, dalamnya tubuh kita itu ada sel-sel yang jumlahnya itu kata para ahli lebih dari 100 miliar penampang sel di tubuh kita ini. Tergantung, kalau agak gemuk ya lebih banyak ya. Gemuk lebih banyak ya. Kalau agak tinggi ya lebih banyak ya. Itu ada, dan itu Allah urus semuanya. Kapan sel ini mati itu sudah ada. Kapan sel ini kemudian membelah, 1 jadi 2, 2 jadi 4, jadi 8, 16, 32, 64, 128, terus itu membelah ya. Itu Allah yang ngurus satu-satu. Termasuk kalau Allah putuskan ada sel yang nyimpang, sel yang belahannya enggak normal, nanti kemudian tahu-tahu sudah jadi tumor, tahu-tahu sudah jadi kanker. Itu tidak lepas dari peristiwa di malam Al-Qadar. Jadi ada yang itu kemudian kita rasakan cocok, ada yang kita merasakan tidak cocok ya. Tapi kalau sudah kita totok kesadaran ini bahwa kita tidak bisa ada pilihan kecuali hanya kepada Allah, maka siapkan niat untuk menyikapi semuanya selalu dengan positif. Nah, kalau ini tidak ditoto, makanya malam-malam Al-Qadar itu malam yang penting ya. Itu kita mesti menyiapkan mental untuk menghadapi semua yang akan kita alami yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Itu semua mau sikapi dengan positif. Oh, kalau yang enak disikapi positif ya itu biasa. Tapi kalau yang tidak enak, yang tidak cocok, itu penting disikapi dengan positif. Misalnya kita dibully sekarang, apa itu? Dibully itu, diolok-olok, ya, diolok-olok orang. Itu kalau sikap kita positif, yang pertama, iki aku diolok-olok ini pasti di malam Al-Qadar sudah ada ketetapannya. Itu nomor 1 harus itu. Berarti ini memang Allah izinkan olok-olok ini terjadi pada diri saya. Loh, kalau Allah mengizinkan, maksud saya mengeluh? Dia Tuhan yang setiap hari aku sembah, Tuhan yang menyatakan sayang pada orang yang beriman, maksud saya harus mengeluh? 1. Kalau begitu tak terima dengan ikhlas. Saya terima dengan ikhlas. Setelah itu alhamdulillah saya diizinkan menjadi korban. Coba kalau saya diizinkan menjadi pelaku, emang kalau saya jadi yang mengolok-olok orang, yang menghina orang, wah ini ruwet ini.
Kalau diizinkan kita menjadi yang mengolok-olok, kan rugi kan? Lebih baik jadi korban. Karena kalau orang didolimi itu, kalau dia sikapnya oke, kata Nabi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang itu berada dalam posisi hubungan dengan Allah, enggak ada hijabnya. Jadi kayak langsung gitu hubungannya dengan Allah. Jadi orang didolimi itu posisinya luar biasa. Ini luar biasa. Jangan kemudian dimaknai ini kalau gitu tak dungakno pen celok wae. Oh, enggak begitu, enggak begitu. Itu sikapnya tidak positif, ya. Sikap positif itu yang terbentuk oleh Ramadan kan, afina anin nas, dadanya luas untuk memaafkan orang siapapun, mau muslim mau non muslim, buka dada untuk maaf. Sebab yang non muslim kan belum Allah izinkan untuk beriman. Akan bagus kalau ya Allah, kata Nabi itu berikan petunjuk untuk mereka, sebab mereka begitu karena mereka belum tahu. Jadi orang akan ingat sekali waktu kita yang salah tuh ya. Sekali waktu kita tidak bisa benar terus. Anak Adam itu seperti itu, ya. Ada seperti itu. Karena itu ada kekuatan, yang kiri ada kekuatan iblis, yang kanan ada kekuatan malaikat. Dulu malaikat yang diperintah sujud itu simbol dukung manusia ini untuk berkembang ke arah yang baik. Tapi iblis yang tidak sujud, dia yang akan merongrong, yang akan narik ke kiri. Kalau kita ambil positif, saya ikut dorongan malaikat, tidak ikut langkah iblis. Kecopetan, ya. Kalau positif, ini terjadi bukan kebetulan, ini sudah Allah rencanakan. Aku diuji, sabarku seperti apa, ikhlasku seperti apa. Untung tuh aku sing nyopet. Kan nggak ada orang yang nyopet terus dipenjarakan, kan nggak ada ya. Yang nyopet itu yang dicopet nggak ada yang kemudian diadili. Yang nyopet yang diadili. Nabi itu kan ngajarkan begini. Mamin muslimin, tidaklah orang muslim yaghrisu ghorsan, yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau bertani, ya. Fa'akala minhu tayrun, lalu ada burung yang makan buahnya, padinya dimakan manuk emprit, atau mangganya dipangan codot, au insanun, atau diambil orang, dimakan orang. Nabi menyatakan illa kana lahu sadaqatun, itu yang dimakan manuk, yang dimakan orang itu bagi orang Islam itu sedekah. Loh, kalau begini sikap positif itu bukan sia-sia loh. Bukan sia-sia. Itu bisa dibawa ke barang hilang. Wah, itu jadi sedekah. Kalau sudah sedekah, Allah ganti. Cuma ya jangan kemudian ganti itu maknanya terus tiba-tiba ada orang ngeterno. Enggak begitu. Bukanya Allah itu latif, Allah itu halus, Allah itu. Kalau kita mau mikir sekian waktu kemudian, oh iya berarti kok aku nggak tambah ente, ya. Merelakan begitu-begitu kok nggak tambah kurang. Jadi hal-hal yang tidak kehendaki lalu kita ikhlaskan, itu sedekah. Apalagi kemudian yang diniatkan, wow tambah itu oke, ya. Yang itu diambil, ya, itu sudah jadi sedekah, ya.
Sandal hilang, ya hilang. Jangan cangkrik. Sikil sopo gitu. Itu apa namanya? Seakan-akan Allah itu tidak mampu ngasih dia rezeki lain agar bisa beli sandal sing. Nah, udah kalau kita ambil positifnya itu, hati kita itu tidak terbebani, nggak stres, semua enak aja. Dulu itu ada film, ya film Sikabayan, yaitu lucu sih, lucu. Tetapi intinya sesungguhnya sikap positif. Sikabayan itu beli sepeda motor baru, naik dari depan rumah. Dari depan rumah, kemudian dia ingin tunjukkan sama istrinya, gagahnya naik sepeda motor baru. Panggil istrinya, suruh keluar, ya masih nangkring di atas sepeda motor. Istrinya lagi di dapur. Jadi ini kalau ditinggal, gorengan ini gosong. Ya, sebentar. Sikabayannya ada apa namanya? Ndak serantan ya. Masih nyala sepeda motornya. Dia turun, masuk ke dapur. Ayo. Dia mau nunjukkan gagahnya kalau dia naik sepeda motor. Begitu istrinya bawa keluar, sepeda motornya hilang. Kabayan itu bilang, alhamdulillah, kata Kabayan itu. Istrinya ini ya heran. Loh Kang, sepeda motor hilang kok alhamdulillah. Untung aku wis mudhun. Untung saya sudah turun. Coba kalau saya tidak turun, aku milo hilang gitu. Ini lelucon, tapi itu sikap positif. Sikap positif. Ya. Positif. Nah, salah satu pada 10 hari terakhir itu Kanjeng Nabi mengencangkan bagian bawahnya, artinya lebih menahan libido seksualnya, menghidupkan malamnya, itu mengurangi tidurnya dan membangunkan keluarganya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi syadda mi'zarahu, beliau itu mengencangkan bagian bawahnya, ikat pinggangnya dikencangkan. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Lalu salah satu amalan yang beliau intensifkan adalah itikaf. Dikata Bunda Aisyah, kana ya'takiful ashrul awakhir. Beliau itu iktikaf dalam 10 hari terakhir min Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Summa takafa azwajuhu, lalu istri-istri beliau itu juga iktikaf min ba'dihi, setelah beliau wafat. Jadi sunnah itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Maknanya kalau 10 terakhir itu ya hitungannya hari. Ya. Bukan hanya hitungan jam, hitungannya hari. Nah. Iktikaf ialah amalan sunnah berupa diam di masjid dengan niat mentaati Allah dan bertaqarrub kepadanya, bukan ngobrol. Ngapa nggene? Ya, nama kan wong. Jadi sudah tidak ada niat untuk, ya, itu tidak itikaf itu. Itikaf itu mesti dengan niat taat kepada Allah dan bertaqarrub kepadanya. Jadi nyambung dengan masjid, nggak bisa itikaf di gerdu, di pos satpam, enggak. Nah, cuma ulama Hanafiyah memakruhkan wanita melakukan iktikaf di masjid. Makruh.
Lalu di mana wanita iktikaf? Kata mereka, wanita iktikaf di masjid rumahnya, fi masjid baitiha, ya, di masjid rumahnya. Apa itu? Wa huwa mahallun ayyanathu lis-salati. Nah, yang namanya masjid rumah itu adalah untuk ibu-ibu, itu tempat yang dia tentukan untuk menjadi tempat sholat. Nah, itu bagi wanita itu menjadi tempat iktikaf, ya, menjadi tempat iktikaf. Tapi kalau yang lain enggak, ya di masjid, di masjid. Lama iktikaf menurut Imam Malik minimal sehari semalam. Ini tidak begitu populer, ya. Di kita tidak begitu populer karena di sini bukan madhab Maliki. Dan dilakukan dengan berpuasa. Siangnya itu berpuasa dan terus malam. Jadi pokoknya dia di masjid terus. Tidak metu-metu. Iya, keluarnya itu sekadar untuk kebutuhan manusia. Ya, misalnya mau pipis ya keluar. Misalnya wayai buko ya keluar, nanti masuk lagi. Ya, itu. Tidur itu nggak ada yang haram. Ya. Boleh, ya, boleh. Bahkan itu tidur itu kecuali kalau kemudian tidur sengaja agar tidak sholat. Nah, sudah zuhur, sudah jam 2, asar sudah kurang, turu, bangun sampai habis maghrib. Itu tidur yang menyepelekan sholat itu termasuk tafrid, kelihatan perbuatan yang melampaui batas. Tapi tidur yang memenuhi hak badan itu bagus. Hak badan kita perlu dipenuhi, kalau enggak nanti sakit, ya, sakit. Itu ulama, itu Imam Malik. Karena Imam Malik itu tinggal di Madinah dan ya tahu kalau Nabi itu, ya Nabi seperti itu. Kalau dulu bahkan ada orang yang iktikaf itu membawa kemah, ya. Karena masjid Nabi itu kan nggak tertutup kayak gini, ya. Ada tutupnya bagian-bagian depan aja, karena bawahnya ini tanah, ya, tanah. Jadi kalau iktikaf sehari semalam, ya kalau tidak ada kemahnya, ya ruwet. Ya. Karena itu ada ayat yang menyatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau kamu lagi iktikaf, kamu jangan campuri istrimu. Nah, itu maknanya sak kemah kan bisa ada istri, bisa. Ya. Kalau di sini ya, mungkin terbuka kayak gini. Kalau di kemah kan, ya. Kalau malam kan ya halal. Tapi kalau lagi iktikaf, oh jangan, ya jangan. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan puasa dalam iktikaf, dan waktunya boleh sebentar. Boleh sebentar. Nanti istilahnya lahdotun. Lahdotun itu ya sebentar aja, ya. Nanti ada niatnya, lalu masuk ke masjid, diam di situ, setelah itu disudahi, yaitu sudah ada pahalanya. Itu sudah sah, ya, sudah sah.
Jadi aqalluhu lahdhatun, paling sedikit itu apa? Sesaat, paling sedikit sesaat. Tapi aktsaruhu la hadda. Itu tidak ada batas. Mau itikaf 2 bulan ya ada apa-apa. Tapi ada hadis yang menyatakan orang yang pergi bersama saudaranya untuk menyelesaikan urusannya itu lebih baik bagi dia itu daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Jadi ini dahsyatnya amal sosial. Ada orang butuh apa? Butuh diantar ke rumah sakit. Kenapa? Ini udun ini loh pas mau beledos, anak-anak nggak punya ke rumah sakit, nggak punya kendaraan, diantar. Iktikafnya leren, nganter orang itu. Yang ini lebih baik dari iktikaf 2 bulan di Masjid Nabi, bukan di Masjid Kebonsari, ya. Hah? Iya, bukan di Masjid Kebonsari, di Masjid Nabi. Ya. Jadi amal sosial itu penghargaannya luar biasa. Termasuk apa? Oh ya. Jadi nggak ada yang nggak punya nilai ibadah asal kita nawaitunya itu nawaitu api, ya itu api. Nih. Tapi kalau puasa dinadarkan, iktikaf yang dinadarkan, ulama Hanafi menyatakan itu ada puasanya. Nanti kalau anak saya bisa selesai semester ini, aku tak iktikaf. Nah itu, yang itu kalau mazhab Hanafi ada puasanya. Ada puasanya. Sekarang nomor 2. Lepas dari Ramadan dan masuk ke awal Syawal, Islam mensyariatkan 1 amalan wajib, kemudian yakni zakat fitrah, dan 2 amalan sunnah yakni takbir dan salat Id. Zakat fitrah yang lalu sudah dibahas, itu kadarnya 1 sok makanan. Itu sebagai makanan untuk orang-orang miskin, difardukan oleh Kanjeng Nabi, dan kemudian juga untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari al-lawu dan ar-rafath. Al-lawu itu perbuatan sia-sia di saat puasa. Ar-rafath itu perbuatan yang ada kaitannya dengan seksual. Ya. Masih ada yang suka ngeser-ngeser wanita cantik, itu masih ada di grup saya, itu masih muncul. Ya jadi kobra ya wong lanang iki. Ya, itu ndak jelas sopo, ya karena ayu lalu di share. Nah itu nanti zakat fitrah itu menghapus itu. Gitu. Ini 1 sok itu kalau di kita kan 4 mud, 1 mudnya itu 0,6 kilo. Tapi kalau mazhab Hanafi itu 3,8 kilo. Yang lalu sudah kita bahas. 3 mazhab yang lain bentuknya harus makanan. Hanafi boleh uang. Tapi kalau mau bayar uang itu 3,8 kilo dan bentuknya bukan beras, tapi seperti yang disebut di dalam hadis, ada kurma, ada. Tapi kalau bayar uang itu untuk dibelikan beras, ya itu berarti masih dalam mazhab Hanafi. Ke orang miskinnya itu langsung uang, itu jangan yang 2,5 kilo, itu mazhab Hanafi 3,8 kilo dan kurma. Kalau kurma itu 50.000 per kilonya, ya sudah hampir 200. Ya, 200. Oke. Yang kedua takbir.
Dan takbirnya ini takbir mutlak. Takbir mutlak itu pelaksananya tidak dikaitkan dengan amalan apapun. Nah, mau sendirian di rumah ya takbir, mau pas sedang pergi ya takbir. Itu takbir mutlak. Takbir mutlak. Cuma kalau ibu-ibu lirih aja. Ya. Kalau bapak-bapak boleh disuarakan. Ya. Jadi walaupun di rumah sendiri, di dapur, terus ibu-ibu takbiran, terus wacannya dibuat kotean. Oh, apa? Nah, gitu ya, gitu ya. Itu takbir itu dimuat dalam Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata, sempurnakan hitungan puasamu. Kalau tahun ini 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu besarkan Allah, bertakbirlah ala ma hadakum, atas apa yang telah engkau berikan petunjuk kepadamu. Kamu bisa berpuasa itu karena hidayah Allah ya. Kamu bisa salat tarawih karena hidayah Allah. Bertakbirlah, besarkan dia. Jadi sebenarnya orang berangkat itu sunnahnya juga takbir sampai nanti salat Id dimulai. Nah, di kita jarang. Saya pernah merasakan orang berangkat rombongan takbir itu ya hanya di Mina ya, di Mina ketika Balang Jumroh. Rombongan bawa bendera, takbir. Wah, saya rasanya itu sini ini. Di dalam terowongan takbir semangat. Cuma di sini belum. Kalau dimulai itu sini bagus. Misalnya Dasawisma berapa itu budal bareng terus takbir. Wah, luar biasa itu. Oh ya. Sambil berangkat ke masjid itu. Wah, iya itu. Ya. Itu takbiran mungkin. Itu acara takbiran kayak di kita juga, itu karena diangkut truk lalu takbiran. Kalau budal ke tempat sholat itu kalau kita belum ada ya semelaku biasa ya. Nah, kemudian yang ketiga sholat Id. Sholat Id, sholat sunnah 2 rakaat dilaksanakan di waktu awal-awal duha ini ya. Matahari setinggi 2 penggala atau 7 derajat. Kalau 7 derajat itu maknanya 28 menit setelah syuruk ya. Terbit 28 menit itu 2 penggala ya. Memang Idul Fitri lebih siang ya. Kenapa lebih siang? Karena ada kewajiban tadi itu, bayar zakat fitrah itu loh. Biar selesai dulu ya. Kalau Idul Adha lebih pagi 1 penggala Idul Adha itu 14 menit lebih awal ya. Kenapa? Karena setelah sholat itu ada sembelih ya. Kalau yang ini setelah sholat sudah tidak ada ya, sudah tinggal silaturahim ya. Nabi menyatakan ada takbir zawaid 7 kali di awal, terus rakaat kedua takbir zawaidnya 5 kali. Ini menyatakan riwayat dari Ummu Atiyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh kami ya, ayyuh rijahunna an-nukhrijahunna fil fitri wal adha, untuk mengeluarkan kaum-kaum perempuan fil fitri wal adha, di Idul Fitri maupun Idul Adha, salat Id. Siapa itu? Al-awaiq, perempuan yang masih gadis ya. Wal huyyadah, perempuan yang sudah haid, maknanya
disebut al-awaik itu perempuan yang masih dia belum haid. Wadawatil khudur, dan gadis-gadis yang dipingit, yang biasanya tidak keluar di Idul Fitri, Idul Adha, suruh keluar. Nabi suruh keluar. Fa ammal huyyadu, adapun wanita yang haid, fayatazilna shalah, dia tidak ikut salat. Washhadna al-khaira, dia dapat menyaksikan kebaikan. Jadi biar spiritnya itu bangkit melihat orang kumpul banyak, sholat, bertakbir, ya. Walaupun dia tidak sholat. Artinya itu bisa mempengaruhi orang walaupun dia tidak sholat, ya. Wa da'watal muslimin, dan dia dapat mengambil manfaat dari dakwah yang disampaikan oleh khatib. Lalu Ummu Atiyah bertanya, ihdana la yakunu lahal jilbabun, di antara kami ada yang tidak punya pakaian jilbab, itu pakaian yang memanjang sampai bawah itu, ada yang tidak punya itu. Nabi menjawab, litulbisha ukhtuha min jilbabiha, ya saudaranya yang ngasih pinjaman dia, yang tidak punya pakaian kasih pinjaman biar semua bisa ikut kumpul. Maknanya hayu-hayunya ini sedemikian rupa yang tidak sholat pun disuruh hadir, supaya syiar dan spiritnya itu terasa. Ini benar-benar hari raya, hari kemenangan. Oke. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang disunahkan terkait salat Id. Idul Fitri, ya. Ini Idul Fitri, maksud saya Idul Fitri. Pertama, mandi. Jangankan Idul Fitri, salat Jumat aja suruh mandi. Jangan sampai ngumpul sama orang lalu ada bau-bau gak sedap yang membuat orang kemudian hidungnya jadi bergerak-gerak, ambu apa ini? Ternyata tonggonya itu ke atus, ya. Itu mandi. Jadi Islam itu tidak ngajari kempro, ya. Aduso. Kenapa ini penting? Ya karena kalau di Arab itu karena ini udaranya itu kelembabannya rendah, jadi keringat itu cepat nguap, ya, cepat nguap. Jadi kadang orang nggak mandi 2-3 hari itu kayak biasa aja, ya. Tapi kalau di kita, wah itu sudah pliket itu, ya. Sana karena nguap, ya. Jadi tapi ini disuruh mandi, ya. Terus yang kedua, mengenakan busana terbaik. Jadi annal bisa ajwada ma najidu. Rasulullah menyuruh agar kami menggunakan pakaian yang terbaik yang bisa didapat. Wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najidu, dan untuk menggunakan wewangian yang terbaik yang kita dapatkan. Cuma ini wewangian untuk pria, untuk perempuan tidak dianjurkan. Khawatir nanti baunya itu mengundang fitnah, ya, mengundang fitnah. Ya. Kalau di rumah, di kamar pakaiin itu, ya. Jangan sungguh-sungguhkan ke suami itu bau-bau dapur, bau-bau tengi, ya itu, ya. Kemudian setelah itu makan dulu sebelum pergi ke tempat salat.
Kalau Nabi itu beberapa kurma. Ya. Kalau tidak ada kurma ya apalah, undi-undi, entah apa ya, pisang goreng ya. Itu supaya apa Bu? Sate. Jadi biar ada kesadaran hari ini sudah tidak poso. Ya. Karena ini sudah 1 bulan nih. Hari ini sudah tidak poso. Ada apa namanya? Kebiasaan baru dan ini haram untuk apa namanya, untuk berpuasa ya. Kemudian pergi pulang lewat jalan berbeda. Ini maksudnya itu supaya bisa ketemu dengan lebih banyak orang ya. Berangkatnya lewat jam 1, pulangnya lewat jam 2 nanti ya. Itu ketemu dengan lebih banyak orang. Jadi kalau hanya jalannya cuma 1 ya, ya berangkatnya lewat kiri, pulangnya lewat kanan. Ya, tapi ini semua sunnah, maknanya itu kita ambil hikmahnya bahwa ketemu dengan orang itu penting. Tidak cukup dengan hanya medsos terus, ketemu itu juga ada penting ya, penting. Beda ketemu dengan hanya SMS-an, itu beda ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, hal yang kita menguatkan kembali aja nih apa yang sudah ada di pikiran kita supaya lebih fresh ya. Utamanya besok menghadapi Idul Fitri. Semua keluarga iso ca'an ya, ca'an. Biar syiarnya dan spiritnya itu kuat. Ya, waktunya sudah lewat 2 menit. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.